Menjadi salah satu tokoh yang jadi panutan, Hajah Winarni Nanang Ermanto atau yang akrab disapa Bunda Winarni ini kerap membuat stafnya berdecak kagum akan sosoknya yang ramah dan sangat peduli kepada masyarakat. Sosok Ibu Winarni itu sosok ibu yang sangat ramah ya, sangat ramah, baik kepada staf bawahannya, kemudian penuh perhatian, berwawasan luas. Yang menurut saya masuk dalam perempuan hebat yang mempunyai talenta yang luar biasa, yang menyalurkan semangat, inspirasi, dan semua yang dia punya dia curahkan untuk meningkatkan SDM unggul Indonesia, khususnya stunting pada tahun 2024, supaya Lampung Selatan itu nol ataupun zero growth. Sukses menemani karir sang suami menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Lampung Selatan. Tak membuat ibu 2 orang anak ini berhenti dalam memperhatikan kualitas SDM unggul di Lampung Selatan. Ya baik Ibu, seperti yang sudah Ibu bilang tadi ya Bu ya, bahwa pemenuhan gizi pada anak itu bisa mencegah stunting ya Bu. Kemudian tapi kita lihat Bu, kondisi sekarang ini itu banyak keluarga yang masih belum bisa untuk memenuhi hal tersebut, mereka masih kesulitan. Jadi menurut Ibu, solusi apa yang tepat Bu untuk keluarga tersebut? Ya, solusi yang tepat memberikan pemahaman dengan masyarakat, khususnya ibu hamil dan keluarga yang punya balita, khususnya yang keluarga yang punya baduta, itu harus rajin hadir ke posyandu. Rajin hadir. Agar paham dengan pola asuh anak. Paham bagaimana memberikan gizi yang baik, sehat dan seimbang. Nah, itu kalau untuk pemenuhan gizinya. Tapi untuk persiapan gizinya itu bagaimana mengedukasi masyarakat untuk peningkatan ekonomi keluarganya. Ya, jadi jangan bantuan itu hanya bantuan yang sekali dimakan habis. Ya, kalau untuk yang seibu bilang tadi jangka pendeknya nggak apa-apa karena harus dikejar. Ketika dinyatakan stunting, oh ibu ini yang hamil, ibu hamil datang ke posyandu tercatat, wah ibu ini kata bu bidannya bakal ngelahirin stunting nanti, kejar gizinya, ya waktu hamil. Supaya nanti melahirkannya tidak stunting. Ya. Begitu lahir anaknya tidak stunting, alhamdulillah. Begitu dari 0 bulan lahir sampai 6 bulan harus diberikan ASI eksklusif. Itu harus dipahami oleh masyarakat. Berarti berkelanjutan ya Bu ya. Kadang masih banyak kan para ibu-ibu muda khususnya ya yang betul. Tidak paham. Aduh, kayaknya males deh nyusuin, jangan. Iya. Makanya itu yang selalu khususnya saya ya sebagai duta swasembada gizi, saya sampaikan ke kepala puskesmas, kepada kader posyandu, sampaikan para bidan desa, para bidan petugas kesehatan di desa, sampaikan di posyandu, berikan pemahaman bahwa ASI itu penting, penting dan nutrisinya lengkap. Pabrik susu aja bilang ASI lebih baik, lebih sehat dari susu formula. Itu pabrik susu, Mbak. Betul. Iya kan? Jadi sekarang ini kalau para ibu muda, ibu yang calon ibu, pahami dulu betapa maha besarnya yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nutrisi wanita, untuk bayi dititipkan kepada seorang wanita. Iya, berkah sekali. Nah, itu dimanfaatkan berkah yang diberikan yang Maha Kuasa itu. Harusnya para wanita bersyukur. Jangan pernah bilang, wah saya nggak bisa nyusuin, ASInya nggak keluar. Jangan banyak nanti alasan ya Bu. Badannya jelek nggak ada. Jadi nggak ada alasan. Saya kerja nggak ada alasan. Sekarang udah zaman modern, ya. Sekarang ini kelor, konsumsi kelor, konsumsi katuk, konsumsi nutrisi yang bisa untuk memancing ASI keluar banyak. Iya, suplemen makanan banyak, konsultasi dengan dokter, konsultasi dengan bidan ketika ASInya tidak kuat. Ini contoh Mbak ya, biar untuk motivasi para ibu yang punya bayi, jangan pernah tidak memberikan ASI pada anaknya, alasan apapun tidak ada. Karena ada seorang direktur perempuan, direktris ya, itu cerita sama saya, Bu saya habis operasi, dinyatakan
ASI saya kering. Tapi saya mohon kepada Allah dan saya berniat untuk memberikan ASI kepada anak saya, keluar Mbak ASI-nya. Karena tekad yang kuat itu ya Bu ya, Jadi yang tekad kuat. dulu, tekad, Iya. niat, berdoa, memohon, baru kita disiplin melakukan hal-hal kesehatan yang dijadikan stimulan dan konseling dari posyandu, dari dokter kepada kita. Kalau kita cuman ke dokter tanpa kita niat, ya ini mah enggak, akhirnya nanti nggak keluar juga ASI-nya. Jadi niatkan dulu, tekadkan bahwa nutrisi ASI itu baik untuk anak saya dan tidak ada alasan saya harus memberikan ASI eksklusif untuk anak saya karena ini nutrisi yang luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Niatkan memang itu insya Allah. tekad kemudian usaha ya Bu. Usaha, Ya. tekad Ibu, niatnya dulu. bicara tentang posyandu tadi ya Bu ya. Ya, jadi berarti posyandu itu sudah sangat siap ya Bu untuk mendukung pencegahan stunting ini, terutama di desa-desa juga. Di Lampung sudah sangat Selatan siap. ini Mbak, insya Allah kalau untuk penuntasan stunting sudah siap. Sudah siap. Karena ada 1007 posyandu Lampung Selatan di desa Di dan desa, kelurahan. iya. Desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan. Lampung Selatan ada 1007. 1007 ya. Puskesmasnya ada 27. Yang 13 puskesmas rawat inap, yang 14 non rawat inap. Non-rawat. Dan ada 126 poskesdes. Poskesdes Poskesdesnya 126. 126. Ada 87 puskesmas pembantu. Insya Allah dengan kader-kader yang hebat yang kita bina, yang saya titipkan kepada pemerintahan desa supaya dianggarkan insentifnya yang besar di dana desa agar mereka sejahtera, membantu untuk bagaimana masyarakat di desa membantu pergerakan kita ini, karena ada tim swasembada gizi kabupaten, kecamatan dan desa. Ketika tim swasembada gizi desa yang unsurnya ada kader-kader yang luar biasa, ada kader posyandu, kader pembangunan manusia, kader BKB, kader PKK, kader-kader yang lainnya, ada para remaja, karena sekarang inovasi di desa, remaja ikut juga untuk konvergensi penurunan stunting, di mana inovasi posyandu remaja bagaimana membantu Pak Kades untuk menjadi kader untuk penuntasan stunting di desa. Berarti sekarang sudah menyasar ke remaja juga Menyasar ya, ke Bu, remaja, ya? karena remaja juga adalah calon orang tua, jadi yang harus dipersiapkan untuk kedepannya menjadi orang tua yang punya SPM Iya, juga. berarti dipersiapkan sejak dini Karena ya, Bu, Mbak, ya. survei, kenapa waktu itu tinggi dan sekarang masih jadi pembahasan kami juga tim swasembada gizi dan jadi juga pergerakan kami untuk menyelesaikannya, itu kenapa kok stunting kemarin-kemarin tinggi dan esoknya sekarang turun tapi kedepannya jangan sampai ada lagi. Salah satunya kemarin itu disurvei, itu rata-rata para orang tua itu tidak paham pola asuh anak karena pendidikannya rata-rata hanya tamat SD, bahkan banyak yang tidak tamat sekolah dasar. Masih banyak Mbak. kurang Ini PR edukasi ya, juga Bu, ya. bagi kami ya untuk bagaimana mendata yang sekarang, kalau yang sudah. Tapi kalau yang mau kita persiapkan ke depannya bukan yang stunting saja kita atasi, dari para calon orang tua yang sekarang putus sekolah pun kami minta datanya kepada Pak Kades, dan itu urusannya pendidikan, bagaimana calon orang tua ini yang sekarang usia sekolah tapi putus sekolah bisa mendapatkan pendidikan untuk kejar paket di PKBM. Nah ini kan mempersiapkan orang tua yang hebat juga supaya paham pola asuh anak, karena selama ini stunting itu terjadi juga karena kurang pahamnya para orang tua tentang pola asuh. Nah, karena kenapa mereka cuek? Rupanya SDM mereka sekolahnya cuma rata-rata tamat sekolah dasar, bahkan banyak yang nggak sekolah. Nah ini sekarang kita data untuk yang usia sekolah, tidak sekolah, didata supaya bisa ikut kejar paket dan menjadi orang tua yang siap untuk nanti kedepannya memahami pola asuh anak agar anaknya tidak stunting. Iya betul, berarti pencegahan stunting ini ya Bu tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya ibu Kesehatan. dan juga tim ya Bu ya, Jadi semua. seluruh lapisan Lapisan masyarakat. Baik Ibu, kemudian apa nih Bu pesan-pesan Ibu ya untuk para orang tua di luar sana supaya lebih memperhatikan gizi anaknya Bu? Ya, jadi para orang tua juga calon orang tua ya harus belajar ya
Kalau yang calon orang tua harus belajar, oh saya besok kalau jadi orang tua, rupanya ini sangat penting ya, untuk memperhatikan gizi keluarga, untuk bagaimana memahami pola asuh, sangat penting supaya tidak mempunyai anak yang stunting. Jadi tolong para orang tua diperhatikan lagi anaknya, terlebih lagi yang masih 1000 HPK, yang masih hamil dari Penting 0 bulan, ya, Bu, penting ya. banget. Penting sekali. Lihat, diperhatikan 1000 HPK ini dari usia 0 sampai 2 tahun. Perhatikan gizi dalam ibu hamil dan sampai anak usia 2 tahun dilanjut sampai 5 tahun. Perhatikan gizinya, pahami pola asuhnya, insya Allah anak tidak akan air stunting. Hadir di Posyandu, Harus rajin ya, Bu, harus ya. rajin ya. Yang ibu hamil, Harus yang punya rajin. balita, terutama terlebih lagi baduta bawah 2 tahun. Iya. Harus rajin ke Posyandu agar terpantau anaknya tentang kesehatannya supaya tidak telat untuk diperbaiki supaya tidak stunting. Karena kalau dinyatakan stunting, kasihan ya, perkembangan badannya tidak normal. Selagi ada waktu untuk mencegahnya ya Bu ya. Makanya ini hal ini Mbak yang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para remaja juga. Karena di usia 0 bulan dalam kandungan sampai usia 2 tahun itu sangat penting untuk pemantauan kesehatan. Berarti memang dari usia remaja juga harus sudah melek Iya, ya, Bu, sudah ya? melek. Harus sudah Makanya melek. Lampung Selatan di program Swasembada Gizi ini membentuk wadah-wadah organisasi remaja sehat jasmani dan rohani. Artinya bukan tentang kesehatan badan reproduksi ini, tapi akhlaknya. Semuanya ya, Bu, semuanya ya. harus Jiwa dipersiapkan. dan raga ya, Bu ya. Karena nanti mereka ketika paham, mereka akan menikah dengan berencana, Iya, bukan betul. menikah dengan bencana. Bencana, iya benar itu, Bu. Iya, baik ya Bu ya, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Saya mendapat Sabrina. ilmu yang sangat bermanfaat dari Insya Allah, Ibu. barangkali. Dan satu hal yang saya dapat dari perbincangan kami hari ini, bahwa wanita itu bernilai, wanita itu istimewa, dan anak titipan Tuhan harus kita jaga. Saya Sabrina Hairunisa, mewakili tim yang bertugas, pamit undur diri. Salam Saburai Talk.